السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام والبركات على سيد العالمين حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak ahli jamaah secangkir hikmah yang saya hormati, para ustadz, para haji, calon ustadz dan calon haji semuanya rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita haturkan hatur Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang tiada henti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan di antara nikmat karunia Allah masih diperkenankan kita berjumpa kembali, berkumpul kembali setelah sekian lama. Kira-kira 1 tahun Pak ya kita tidak berjumpa. Alhamdulillah. Ini masih pada hidup semua Pak ya? Alhamdulillah. Ada yang sudah dipanggil Allah di antara kita? Alhamdulillah masih semua ya. Mudah-mudahan bapak-bapak selalu sehat Pak ya. Baik, sholawat dan salam serta keberkahan marilah kita doakan. Semoga tercurah di atas panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikutnya serta dzurriyyah beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan keberuntungan, mendapatkan syafaat di hari akhir nanti dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita Syarah Asmaul Husna. Insyaallah kita akan lanjutkan. Kalau kemarin kita sudah sampai membahas Al-Wahid Pak ya? Betul. Al-Wahid sudah? Al-Wahid. Maka di sebelah Al-Wahid itu ada Al-Ahad. Ya. Tidak jauh berbeda. Memang ada sedikit perbedaan, akan tetapi untuk memudahkan kita memahaminya, maka kita anggap bahwa Al-Wahid maknanya yang Maha Esa atau Maha Tunggal. Al-Ahad pun sama, yang Maha Esa atau Maha Tunggal. Jadi tidak dijelaskan lagi karena berbiripan maknanya. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang, insya Allah kita akan terangkan apa beda antara Al-Wahid dan Al-Ahad. Jadi memang Al-Ahad termasuk Asmaul Husna. Baru saja kita membaca Qul huwallahu ahad. Kemudian untuk Al-Wahid sudah diterangkan wa ilahukum ilahu wahid. Jadi untuk penerapannya pun sama, kita harus meyakini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam zat Allah, dalam sifat-sifat Allah ataupun dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka selanjutnya yang kita bahas adalah As-Samad. Lanjutan dari Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahus samad. Jadi memang urutannya begitu Pak. Kita akan mempelajari apa itu As-Samad. Seperti yang biasa kita dengarkan, As-Samad artinya biasa di literatur, di terjemahan maknanya apa? Ada yang punya artinya? Dan yang menjadi tempat kita memohon, tempat kita berdoa. Itu makna As-Samad secara singkat. Lalu menurut istilah dalam kajian Asmaul Husna diterangkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, As-Samad huwa alladhi yusmadu ilaihi fil hawaiji
wa yuqsadu ilaihi fir raghaib id yantahi ilaihi muntahas su'dudi. Kalau bahasa gampangnya sama kayak tadi, as-samad artinya yaitu Allah zat yang yusmadu ilaihi, dihadapkan kepada Allah fil hawaiji, segala hajat. Berarti zat yang segala hajat dihadapkan kepadanya, karena memang hanya Allah yang mampu mengabulkan hajat. Wa yuqsadu ilaihi fil raghaib, dan Allah adalah zat yang menjadi tujuan di dalam segala keinginan-keinginan kita. Puncak keinginan kita adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita punya keinginan yang banyak, tapi keinginan yang paling mulia, yang paling tinggi adalah mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu Pak ya? Nah, kita berangkat dari rumah ke majelis, tujuan kita apa? Kita pengen dapat ridha Allah. Caranya gimana? Kita ngaji pengen lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak, bagi yang pengen derajat ilmiahnya lebih tinggi dan derajat di sisi Allah lebih tinggi, kiranya ketika kita membaca surah Al-Ikhlas, ya, kita terjemahkan di hati kita banyak pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Bapak udah paham. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah, Allah zat yang maha esa. Allahus samad, Allah zat yang menjadi tempat kita memohon, minta. Maka ketika kita membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh perenungan dan penuh dengan tadabbur makna, insyaallah keikhlasan kita akan ditambah oleh Allah, kemudian tauhid kita pun akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang as-samad, zat yang dihadapkan dan ditujukan kepadanya segala keinginan dan hajat-hajat, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah yuhibbu an yus'al. Wa qala aydan, man lam yas'alillah yaghdab alayhi, falyas'al ahadukum rabbah hajatan kullaha. Maknanya, sesungguhnya Allah mencintai, suka kalau diminta. Jadi Allah itu zat yang paling senang kalau diminta. Kalau kita minta sama Allah, permintaan yang kita sampaikan belum dikabulkan Pak, baru kita minta, itu Allah udah senang. Jadi jalan menjadi kekasih Allah itu gampang Pak. Jalan menjadi kekasih Allah mudah sekali. Meyakini Allah itu zat yang menjadi tempat kita mohon, ya, kemudian kita mohon sama Allah. Karena Allah as-samad, maka kalau kita mohon kepada Allah, Allah akan mencintai kita Pak. Artinya Allah mencintai kita adalah Allah ridho kepada kita yang mau berdoa. Allah mencatat pahala untuk kita Pak. Allah tingkatkan derajat kita. Jadi jangan sok gak butuh Allah, jangan. Saya malu minta sama Allah, maksiat saya masih banyak. Jangan. Masih banyak permintaan yang harus kita minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malu meminta rezeki duniawi, kita mohon ampunan Allah, kita mohon ilmu yang manfaat, kita mohon derajat yang tinggi di akhirat nanti, kita mohon masuk surga. Masih banyak permohonan, Allah akan semakin cinta. Pahami bapak-bapak ya? Itu as-samad. Begini Nabi juga menyampaikan, barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah akan memurkainya, Allah akan marah kepadanya. Jadi bapak-bapak, kalau kita lihat semua gerakan sholat, bacaan sholat, hakikatnya adalah doa kepada Allah. Bahkan dalam setiap aktivitas kita ibadah, apapun itu, sedekah, kita hakikatnya berdoa agar kita diberkahi dalam harta kita. Betul Pak ya? Kita zikirullah, baca hati kita dengan zikir, lisan kita dengan zikir, baca Al-Quran, hakikatnya juga doa agar Allah sucikan jiwa kita, Allah sucikan anggota badan kita, Allah ampuni bibir kita yang mungkin banyak maksiat. Itu hakikat ibadah kita adalah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka alangkah sangat sayang sekali kalau bapak-bapak dari rumah ke masjid tidak ada niat berdoa apa. Padahal Nabi mengajarkan apa doa masuk masjid. Ini kayaknya perlu ditulis ini. Itu ada rumor mau dipasang belum dipasang. Apa doa masuk masjid Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah li maghfir dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Kita minta apa? Rahmat Allah. Dari rumah sudah diniatkan, ya Allah, aku mohon rahmat-Mu. Apa? Keluar dari masjid ada doanya. Waftah li abwaaba fadlik. Dari dalam masjid kita doa lagi, ya Allah, aku mau keluar masjid, ya Allah, aku mohon karunia-Mu dunia dan akhirat, di perjalanan kami dapat rezeki yang cukup untuk kami. Begitu. Kita masuk ke area majelis taklim. Niat di rumah, ya Allah, mohon kiranya Kau berikan aku tambahan ilmu yang manfaat, kuatkan iman kami. Begitu Pak. Kayak gitu nggak Pak? Iya. Alhamdulillah. Jadi semakin cakep ya kalau ngaji ya Pak ya. Nah, jadi dari rumah sudah diniatkan. Karena apa? Setiap langkah orang yang punya niat berbeda dengan yang tanpa niat. Jadi masuk ke masjid bukan rutinitas saja, rutin istiqomah, tapi kita ambil keuntungan yang lebih, yaitu dengan niat, dengan doa di hati kita yang sungguh-sungguh. Karena apa? Allahus Somad. Sayang, Allah sudah menampakkan asma'nya As-Somad. Kok kita nggak minta? Sayang nggak Pak? Sayang sekali. Jadi Allah cinta. Kalau Allah marah kalau orang nggak mau doa sama Allah, seolah-olah ini orang nggak butuh Allah. Na'udzubillah min. Karena itu Nabi menyampaikan, "Falyas'al ahadukum rabbah hajatan kullaha." Maka memintalah salah satu dari kalian meminta kepada Allah Tuhannya hajatan kullaha, semua hajat. Sampaikan saja. Hajat ada garam di rumah, duitnya kebanyakan, pengen dikurangi umpamanya. Terus hajat apa lagi yang dibutuhkan? Ya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala. Artinya pertama kali kita menggetarkan hati, saya butuh ini, saya butuh pakai data. Jangan minta sama yang jualan, minta sama Allah. Dikasih nggak kira-kira Pak? Ayo nih, langsung tes nih. Dikasih nggak sama Allah Pak? Diam semua. Kalau pakai datanya habis, mohon sama Allah. Kalau lapar, mohon sama Allah. Biar kenyang. Kalau haus, mohon sama Allah. Dikabulin nggak Pak? Iya. Iya. Dikabulin. Mohon sama Allah. Kita bikin tasabuk dulu, sababiahnya dulu. Mas tolong aduk kopi. Ya, paham gak Pak? Mas tolong bisa pakai data. Hati kita sudah sama Allah dulu, paham ya? Ya, jadi itu syariat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Terusannya apa? Fahayyina rabbana bisalam terakhir wa adkhilna. Apa artinya Pak? Ada yang tahu? Wa adkhilna jannata. Ya Allah, masukkanlah kami semua ke dalam surga Darussalam. Itu tempat keselamatan, tempat keselamatan kita. Berarti mohon surga enggak? Dikasih enggak? Kasih, yakin Allah As-Somad. Dikasih. Kita bikin tasabuk dulu, wasilah. Apa sebab yang kita mohon surga itu biar dikasih? Kita melaksanakan ibadah sholat. Apa? Sholat itu sabab dia, wasilah. Kerja itu wasilah. Kita kerjakan. Karena itu sunnah Rasul, kita kerjakan kerja sebagainya. Allah akan ngasih rezeki. Jadi jangan sampai kita beriktikad, kita tawakal dengan pekerjaan kita. Kalau saya kerja, mati dah tua, keluarga saya juga mati semua ntar. Ya, berdoa seperti itu nanti bener ya. Jadi inilah cara kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tetap kepada Allah, tapi kita bikin wasilah ya. Kita bikin sabab yang kita agar mendapatkan apa yang kita harapkan. Sudah paham Bapak ya? Somad. Di antara kita mungkin ada yang namanya Pak Somad ya Pak ya? Apa namanya? Somad. Lengkapnya Abdus Somad.
Ada Ustaz Abdus? Ada ya? Baik. Biasanya kalau di Betawi di tag somat as-somad. Nah, tadi siapa? Allah as-somad, yang menjadi tempat kita memohon, berdoa. Itu Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada seseorang yang punya kemampuan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat hamba-hamba Allah, para manusia memohon, mungkin saking kayanya dermawan, orang datang butuh, baik utang atau minta dikasih, baik yang punya harta atau punya ilmu sama kiai mau nanya masalah agama diajarin tanpa minta bayaran. Karena apa? Karena dia menjadi tempat orang menuju dia butuh ilmu atau jasa, ya gratis cukur 1 bulan di sini umpamanya, ya karena pengen beramal menyampaikan jasa cukur potong rambut umpamanya. Nah, maka orang-orang seperti ini namanya somat juga. Jadi bahagia bagi bapak-bapak, jangan punya cita-cita miskin Pak ya, cita-citanya kaya, cita-citanya alim. Jangan udahlah ilmu segini aja udah cukup, jangan, lebih tinggi lagi ya. Jadi kita harus punya hikmah, semangat meningkatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bisa kita buat nolong, itu namanya as-somad, tapi nama makhluknya Pak ya. Nah, as-somad yang mutlak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, lalu bagaimana cara kita berakhlak dengan akhlak Asmaul Husna ini? Yang pertama, meyakini, jelas kita harus yakin bahwa As-Samad termasuk Asmaul Husna, dan kita pelajari artinya. Tadi sudah dikasih tahu artinya Pak ya, semua hajat itu dihadapkan kepada Allah, maka Allah kabulkan. Itulah Allah As-Samad. Yang kedua, seperti disampaikan tadi, wa ayyakuna maqsudan nasi biqada'i hawaijihim wa mu'inan lahum fihi, yaitu berusaha untuk menjadi orang yang menjadi tujuan manusia untuk menyampaikan hajat mereka, ya, untuk menyampaikan hajat. Jadi harus berusaha, sampai berusaha. Saya iman dengan Asmaul Husna As-Samad, saya harus punya akhlak As-Samad. Kalau Allah tempat kita meminta, saya akan berusaha membantu. Ini siapa yang butuh, insya Allah saya siap membantu. Begitu Pak. Jadi jangan pelit kalau ada yang butuh bantuan, jangan ditutup, bilang ayah nggak ada, jangan. Nanti nggak ada beneran gimana? Ada yang bantuan infak sudah Bapak, assalamualaikum. Bilang Bapak nggak ada. Alhamdulillah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mencintai seorang hamba, maka Allah jadikan hajat manusia itu dekat dengan dia. Itu kalau pengen angkat hambanya jadi kekasih, jadi walinya, jadi habibnya, tuh gampang caranya Pak. Kalau pengen jadi wali Allah gampang, versi cepat gampang. Kalau punya duit, ada manusia datang, sini Bu, manusia sini, cepetan sini, saya pengen jadi kekasih Allah, sini. Butuh berapa? Udah dia pakai berapa? Butuhnya banyak, tak kasih segini aja ya. Besok sini lagi. Artinya apa? Allah mencintai. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ahabba Allah 'abdan, ja'ala hawaijan nasi ilaihi." Allah jadikan jadi orang yang dibutuhkan manusia. Ada juga hewan-hewan yang senang ngasih makan binatang. Maka kita berbahagia. Jadi kalau pengen dicintai Allah, cintai makhluk. Insya Allah akan mencintai kita Allah. Ini tentang praktek dari kita mempercayai tentang Asmaul Husna As-Samad. Jadi sangat berbahagia sekali bagi hamba-hamba Allah yang diberi keistimewaan untuk bisa melayani umat Pak ya, baik itu guru, ustaz atau orang kaya. Jadilah yang dermawan, ikhlas karena Allah. Kalau pengen dapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, apa sih kalau dapat cinta Allah pahalanya? Masya Allah, yaghfir lakum dzunubakum. Pertama diampuni dosa, yang kedua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di samping makhluk yang lainnya. Artinya diutamakan oleh Allah, bisa masuk surga paling dulu, bisa beri syafaat menolong. Masya Allah. Mudah-mudahan As-Samad menjadi Asmaul Husna yang jadi idola kita, agar kita senantiasa rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dan kita berusaha untuk menjadi bahagian dari orang-orang yang dibutuhkan oleh manusia yang lain, oleh makhluk yang lain. Amin 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 ya rabbal alamin. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.